Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Jamal Wibowo SH MHum selaku Rektor Universitas 11 Maret. Yang terhormat Profesor Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaini MSI selaku Dekan Fisip UNS. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Prahastiwi Utari MSI PhD selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan Fisip UNS. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Zubair DIE selaku Wakil Dekan Bidang SDM Keuangan dan Logistik Fisip UNS. Yang terhormat Bapak Dr. Didik Gunawan SOS MSI selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan Kerjasama Bisnis dan Informasi Fisip UNS. Yang terhormat seluruh Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan Fisip UNS. Yang terhormat Bapak Ibu dosen di lingkungan Fisip UNS dan yang terhormat Bapak Ibu staf kependidikan Fisip UNS. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Rapat Dewan Dosen Fisip UNS tahun 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama pembawa acara izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini, yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, laporan Dekan Fisip UNS, sambutan dan informasi Rektor UNS, diskusi, dan penutup. Hadirin yang saya hormati, menginjak acara yang pertama, marilah kita buka acara Rapat Dewan Dosen Fisip UNS tahun 2023 dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu mohon untuk berdiri. Duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu laporan Dekan Fisip UNS kepada Profesor Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaini MSI. Kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang sangat saya hormati Bapak Rektor yang telah berkenan hadir, teman-teman teman-teman wakil dekan, kemudian para kaprodi dan seluruh dosen serta pendek yang ada di program studi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat ini, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya melaporkan beberapa hal
terkait dengan situasi kondisi yang ada di FISIP, Prof. Barang 5 menit ya, Prof. Bapak dan Ibu, slideshow-nya Mas Arief nyuntulong. Jadi ini ada 12 slide karena saya pikir kita harus menjadi satu Bapak dan Ibu. Kalau di tayangan ini saya tuliskan one team one dream. Jadi kita ini semua adalah satu family, satu keluarga, satu mimpi, satu tujuan. Kira-kira yang tujuannya tidak sejalan ya bolehlah keluar dari UNS gitu ya Bapak. Kira-kira sederhananya seperti itu. Nah Bapak dan Ibu, di slide ini saya mencoba akan memberikan beberapa informasi. Slide berikutnya Mas. Slide berikutnya, slide ya. Jadi ini saya sengaja tulis we are family ya teman-teman, karena ternyata sumber kebahagiaan orang di FISIP ini beda-beda Bro. Ada yang bahagia kalau kerja capacity building keluar daerah gitu ya, tapi judulnya ya capacity building gitu. Dan saya juga sampaikan ke teman-teman, capacity building itu nggak cuma di dalam ruangan loh, baru ngatur kamar, ngatur tempat duduk di bis, ngatur pikniknya kemana gitu kan. Ini juga capacity building ya, dan saya kira UNS sudah sangat luar biasa khususnya FISIP, tetapi juga ada yang senangnya capacity building itu kalau pas ada visitasi akreditasi internasional gitu ya. Maka di sini ada gambar yang piknik, yang akreditasi internasional dan sebagainya. Itu sebetulnya untuk mengatakan we are family gitu ya. Nah untuk paparan ini yang pertama slide berikutnya Mas, saya ingin sampaikan dasar tugas. Loh Bu Ismi kok masih di situ? Jadi kan wis ora dadi dekan gitu ya. Jadi ada satu dasar tugas 2023. Kemudian capaian Ibu sampai dengan Juli 2023 supaya teman-teman juga tahu kita itu punya punya indikator ya di dalam bekerja. Kemudian yang ketiga itu sumber pembiayaan dan peraihan Ibu 2023 supaya nanti nggak bilang lagi wah Bu Ismi dekane pilih kasih naik koncone kayak yoke gitu ya. Semua ada dasarnya. Dan yang terakhir adalah pedoman pencapaian Ibu 2024. Bapak dan Ibu di slide 4 ini, slide 4 Mas, slide 4 ya, ini adalah dasar tugas bekerjanya saya. Jadi sebetulnya kalau mengacu di SK saya itu sampai dengan Juni 2023, tanggal 6 Juni. Tetapi di bulan, kalau tidak salah di bulan Maret ya, ada perpanjangan jabatan dekan. Jadi di sini dituliskan jabatan dekan itu diperpanjang, kemudian wakil dekan itu PLT diperpanjang. Kecuali untuk WD3 itu PLT SK baru, Pak Didi sudah pada kenal ya Pak Didi ya. Pak Didi, kemudian Kaprodi semuanya PLT diperpanjang. Kalau dulu Prof di surat disebutkan kalau sudah dua kali diganti, tetapi saya katakan tidak karena saat itu FISIP sedang akreditasi AKAS untuk 2 program studi, jadi tetap kita pertahankan. Kemudian jabatan lain itu ada SK usulan baru atau diperpanjang. Kemudian berikutnya, di slide berikutnya itu adalah kontrak kerja dekan rektor 2023. Jadi kalau teman-teman itu mau bertanya, FISIP mau dibawa kemana ya? FISIP itu derek Pak Rektor. Karena apa? Karena SK kerja dekan itu adalah mengacu pada kontrak kerja dekan rektor 2023. Meskipun kontrak kerja ini baru dikirim ke kami, itu kalau tidak salah di bulan April ya Prof, karena waktu itu akan terjadi pergantian pimpinan, tetapi inilah dasar kerja kita adalah kontrak kinerja. Kalau nanti teman-teman masih belum mendapatkan, kita akan bagikan lagi. Nah di slide berikutnya teman-teman, saya ingin berbagi capaian IKU FISIP sampai dengan Juli 2023. Kalau bicara tentang efisien, FISIP sangat-sangat efisien. Karena sampai dengan Juli 2023 hampir semua target kinerja di kontrak itu sudah tercapai. Tepuk tangan dong. Jadi berarti dananya masih belum tercapai seluruhnya, tetapi ternyata IKU-nya sesuai dengan kontrak itu sudah tercapai. Bisa jadi targetnya memang rendah Bro dari universitas, atau memang FISIP hebat gitu ya, tetapi insya Allah FISIP hebat lah gitu. Kita lihat di IKU 1, Bapak dan Ibu, persentase lulusan S1 yang berhasil mendapat pekerjaan, target kinerja 80%, kita sampai dengan Juli 2023 itu sudah 84,7%. Kemudian yang masih belum itu adalah mahasiswa MDKM ya, di target 25%, di capaian baru 3%. Ini kemungkinan karena prodi-prodi itu akan mengadakan MBKM-nya itu di semester ini yang sekarang, jadi Agustus Desember. Insya Allah 25% bisa tercapai.
Kemudian dosen berkegiatan di kampus lain dengan QS 100 ini belum terlaporkan, tetapi tadi saya mencari informasi ternyata hanya UI dan UGM yang masuk di dalam QS 100. Jadi divisi baru 2 orang ya, kecuali nanti masih ada laporan-laporan lain. Mohon kalau ada kegiatan di perguruan tinggi lain bisa dilaporkan. Kalau yang ke UUM itu QS 200 bisa dilaporkan di tahun yang akan datang, karena tahun yang akan datang standarnya adalah QS 200. Kemudian dosen tetap berkualifikasi S3 kita sudah mencapai 43%, tetapi sebetulnya bisa lebih ya, karena kemarin dapat gelontoran dosen baru bro yang semuanya S2, jadi nanti yang baru-baru mohon sudah bisa berinisiasi melanjutkan untuk S3. Kemudian jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat targetnya 100%. Ini kita baru mencapai 89% ya. Jadi masih ada 8 dosen yang belum punya publikasi, belum punya kinerja sampai dengan Juli 2023. Masih ada waktu 6 bulan. Jadi monggo yang merasa belum publikasi bisa segera mempublikasikannya. Kemudian program studi yang melaksanakan kerjasama dengan mitra sudah 100%, targetnya 50%. Kemudian mata kuliah berbasis studi kasus dan team based project targetnya 50%, tetapi FISIP sudah 100%. Kemudian persentase program studi S1 akreditasi internasional targetnya 10%, FISIP sudah 25%, dan insya Allah nanti di November bisa naik menjadi 75%. Jadi dari 4 prodi Prof yang belum terakreditasi internasional tinggal 1, hubungan internasional. Kemudian saya kira itu rata-rata predikat sakit belum ada laporan, rata-rata nilai kinerja juga ini mengikuti universitas. Nah Bapak dan Ibu, saya ingin melaporkan sumber pembiayaan ya, sumber pembiayaan 2023 dan RKA FISIP 2023. Lanjut Mas. Nah di sini ada gambar orange Bapak dan Ibu. Jadi yang berwarna orange itu adalah yang sampai dengan akhir Juli 2023 belum 50% ya. Yang pertama adalah subkoordinator akademik FISIP, itu baru 21%. Tetapi tadi Bu Tiwik sudah excuse Bu Dekan, nanti bulan Agustus insya Allah jadi 70 lebih persennya, karena ini untuk PKKMB ya. Jadi memang anggarannya lebih banyak ke TW3. Kemudian subkoordinator non akademik sudah 56%, senat akademik kita beri tepuk tangan ya, sudah 75%. Kemudian S1 hubungan internasional baru 43%, S1 ilmu administrasi negara 31%, komunikasi 72%, sosiologi 81%, S2 komunikasi 46%, S2 administrasi publik 84%, S2 sosiologi. Nah ini S2 sosiologi ini baru 17%. Ini nanti mohon perhatian ya Bapak dan Ibu. Kemudian S3 ilmu komunikasi baru 15%. Kemudian akreditasi FISIP mandatori sudah 86%, pengadaan 30%, dan total FISIP sampai saat ini 42%. Bapak dan Ibu, yang ingin saya tegaskan adalah, mohon maaf ya, adanya pandangan-pandangan kalau alokasi anggaran ke prodi itu dasarnya apa? Jadi dasarnya adalah usulan dari setiap prodi. Bapak dan Ibu bisa melihat di dana ini jumlah mahasiswa tidak identik dengan besaran anggaran. Karena apa? Bisa Bapak dan Ibu lihat hubungan internasional mahasiswanya belum banyak sekali, tetapi pagu anggarannya sudah 192 juta lebih. S2 sosiologi mahasiswanya hitungannya tidak sampai 20, anggarannya 47 juta. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah dasar prinsip penganggaran itu mengacu kepada usulan kepala program studi. Lanjut Mas. Nah kemudian Bapak dan Ibu, saya juga ingin sampaikan insentif IKU 2023. Nanti Pak Rektor yang bisa menjelaskan. Yang jelas alhamdulillah FISIP peringkatnya masuk middle 70% ya, sehingga kita mendapatkan 30%. Mungkin saya mau matur Pak Rektor, Pak unit ranking 2 di antar fakultas Jurang Petang Selawe Yuto untuk tambahan gitu ya. Pak Rektor enggak, pokoknya yang dapat itu yang ranking 1 gitu.
Dan di sini ada beberapa fakultas yang mendapat tambahan ya. Paling tinggi adalah Fakultas Hukum, kemudian nomor 2 Fakultas Pertanian, kemudian yang ketiga itu Sekolah Vokasi dan FSRD, dan kemudian yang lain antara 300 sampai 250. Tapi Bapak dan Ibu tidak perlu mempertanyakan karena ini semua sudah ada indikator. Saya pun pada saat Pak Rektor, Bu Dekan, fisik 300, siap, saya cuma begitu. Enggak, Prof, kok ditambahi Prof, tidak gitu ya. Kalau ada yang mengusulkan, itu yang kerja jungkir balik kok dikasih insentif, matur sendiri ke Pak Rektor. Kemudian di sebelah kanan Bapak dan Ibu, dipakai untuk apa insentif IKU 2023? Saya ingin sampaikan, kemarin itu kita sudah rapat dengan Kaprodi, minta masukan. Sebetulnya ada usulan untuk mendukung MBKM. Kalau tidak salah 60 dan 75 juta ya, 135 juta. Tetapi pada saat dikonsultasikan ke perencanaan itu ditolak Bapak dan Ibu. Sebaiknya jangan ini karena waktunya sudah injury time. Kalau nanti direvisi dananya nggak bisa diambil, sebaiknya pakai usulan yang lebih mudah untuk dipertanggungjawabkan. Sehingga mohon izin Bapak dan Ibu, insentif IKU itu digunakan untuk pengadaan alat pembelajaran hybrid sebesar 165 juta, kemudian renovasi maupun pembuatan working space untuk mahasiswa itu di gedung 2 gedung Jainuddin sebesar 135. Jadi besarnya 300 juta. Nanti kalau ada, nah itu untuk pembuatan kanal dan sebagainya bagaimana? Kita bisa menggunakan anggaran rutin ya yang dalam waktu singkat akan disusun. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, data dosen, teknik dan mahasiswa, alhamdulillah dosen S3 44%, sedang S3 26%. Jadi kalau ini lulus semua, insya Allah fisik 70% Bro. Bismillah gitu ya. Ya kalau yang S2 ya kita tinggal nunggu pensiun sama anak-anak S1. Maaf, dosen yang baru masuk ya. Kemudian Tendek ini masih ada yang berpendidikan SMP, ini ternyata menunggu Prof, penyesuaian Prof. Jadi nanti mohon izin kalau bisa penyesuaian bisa disegerakan. Kemudian guru besar baru 6,5%, lektor kepala sudah 32%. Kemudian mahasiswa registrasi 2023 FISIP ada 1.855 orang. Nanti distribusinya bisa dipersani ya. Mahasiswa tersedikit S2 Sosiologi. Nanti kalau untuk tambahan bisa ada tambahan ya. Kemudian yang terakhir adalah wisudawan 2023. Kalau kita lihat di IPK rata-rata adalah antara 3,5 sampai dengan 3,89. Jadi untuk IPK sudah tidak ada masalah, tetapi untuk rata-rata lama studi nampaknya perlu ada sistem yang lebih baik lagi karena masih di atas 4 tahun ya. Nah yang terakhir Bapak dan Ibu, saya ingin sampaikan bahwa di refleksi Mas, input FISIP itu sebetulnya nggak main-main ya Bapak dan Ibu, mungkin nanti Pak Rektor bisa jelaskan. S1 itu semua yang ada di FISIP, 10 besar itu ada di FISIP. Komunikasi, komunikasi, kemudian ranking kedua public administration, yang ketiga adalah hubungan internasional, dan yang terakhir adalah sosiologi. Kemudian SDM input S2, S3 ini masih perlu diperjuangkan, alokasi anggaran berbasis usulan, sarpras memadai, laboratorium terus berkembang, kita juga memiliki support system yang terpadu ya Bapak dan Ibu. Kemudian prosesnya pembelajaran berbasis case study project based, kemudian penjaminan mutu dan pengembangan iklim akademik, outputnya adalah lulusan tepat waktu, IPK melebihi standar, dan impactnya adalah lulusan cepat mendapatkan pekerjaan dan pengakuan akreditasi nasional dan internasional. Maka pesan terakhir saya Bapak dan Ibu, karena mungkin ini adalah terakhir saya memimpin rapat Dewan Dosen, kita harus keep moving forward. Ya, jadi acuan kita bekerja adalah IKU. Bagi yang tidak setuju dengan IKU yang sudah kita tetapkan, cukup diam, tetapi tidak perlu mengganggu orang lain untuk keep moving forward. Ya, itu pesan saya. Yang kedua, dalam waktu minggu-minggu ini kita sedang menyusun RKAT, maka tetapkan tujuan dengan jelas. Tidak ada lagi pernyataan-pernyataan bahwa dosen mau mengunjungi mahasiswa MBKM nggak ada duit.
karena acuannya adalah usulan dari program studi ya. Tetapkan tujuan, buatlah perencanaan, ayo kita bekerja meraih bersama-sama tujuan yang telah ditetapkan. Nah, indikator yang kita gunakan baru saja telah keluar keputusan Menteri Pendidikan nomor 2010 M 2020. Ini sebetulnya mimpi saya yang belum tercapai ya Bapak dan Ibu. Sebetulnya ada rencana membangun gedung alumni di pojok Prof. Nanti kalau ada bank yang akan menawarkan, gambarnya sudah sangat bagus Prof. Ini terkendala karena waktu itu COVID. Jadi teman-teman alumni waktu itu sebetulnya sudah siap, tetapi karena COVID kemudian terkendala. Saya kira itu Bapak dan Ibu beberapa informasi dari saya. Kemudian sebelum Pak Rektor memberikan pandangannya, mohon bisa diputarkan film barang 3 menit ya Prof ya, tentang pembangunan Sarpras yang sudah dan sedang dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi laporan Dekan Visip UNS. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dan informasi Rektor UNS kepada Profesor Dr. Haji Jamal Wiwoho SH MHum, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bu Dekan Visip, Prof Ismi, dan seluruh wakil dekan, Bapak Ibu dosen di Visip, izinkan sebelum saya menyampaikan sesuatu akan saya sampaikan satu pantun untuk Bapak Ibu. Pagi-pagi mandi di sungai. Mandi di sungai rasanya dingin sekali. Senang sekali rasanya hari ini saya di Visip karena bisa ketemu teman-teman Visip yang hebat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mimpi sudah cukup lama saya ingin ketemu dengan Bapak Ibu di Visip ini. Dan gayung bersambut karena Prof Ismi termasuk dekan yang pertama kali mengajak saya untuk di semester ini hadir pada saat rapat Dewan Dosen. Jadi fakultas lain belum ada yang mengundang saya. Prof Ismi sudah, tapi Senat Akademik FIB itu sudah mengundang saya tadi pagi. Ya, bertanya apa saja boleh. Percaya di YouTube ya boleh. Tidak percaya ya boleh. Nah, gitu ya. Sekarang ini kan bebas gitu. Baik Bapak Ibu, saya akan memulai dari yang biasanya Bapak Ibu nggak begitu senang ini. Apa itu IKU tadi yang sudah disampaikan oleh Prof Ismi. Pencapaian IKU Universitas 11 Maret ya, 21 Juli yang lalu itu diumumkan pencapaian IKU untuk seluruh PTN di Indonesia dengan 3 klaster, yaitu PTN Satker dengan nama Liga PTN Satker, Liga PTN BLU, dan Liga PTN BH. Kita masuk ke Liga PTN BH tahun kedua. Ya, alhamdulillah di Liga PTN BH yang diikuti oleh 16 BH kita mendapatkan urutan yang kedua. Tepuk tangan di bawah IPS. Jadi Dikti itu mengklasterkan 10% dari PTN yang terbagus, itu namanya top 10%. Di bawah itu middle, dan di bawahnya lower. Di samping itu kita juga
berhasil menjuarai 2 IKU, yaitu IKU 6 dan IKU 7. Ya, kita lihat Bapak Ibu, ini saya highlight biar nanti Bapak Ibu bisa mendiskusikan beberapa hal secara lebih cepat. Kalau kita lihat dibandingkan tahun lalu secara objektif, maka ada yang naik dan ada yang turun. Di IKU 1 naik, IKU 2 turun, IKU 3 naik, 4 naik, 5 naik, 6 naik, 7 turun, dan 8 naik. Jadi 6 itu naik, 2 itu turun. Bapak Ibu, kita lihat dan kita sandingkan dengan tahun 2022. Next. Ya, ini simpulannya. Di Liga PTN-BH tetap kita di top 10% peringkat 2. Kalau tahun lalu itu 12 PTN, sekarang 16. Tahun depan jumlahnya 21. Artinya apa? Semakin sulit dan semakin banyak kompetitornya, karena tahun depan yang sudah ngantri untuk jadi PTN-BH jumlahnya sekarang sudah 21. Tahun 2025 itu lebih lagi. Gitu. Yang kedua, skor pencapaian. Skor pencapaian itu dihitung dari kalau berhasil mencapai target yang diberikan oleh kementerian, nilainya 10. Ya, good medalnya 10. Kalau tidak berhasil, ini kurang dari itu. Dari 8 IKU, tahun lalu itu nilainya 74. Sekarang ini 76,69. Tahun lalu juara IKU-nya 1, karena sekarang ini 2. Tentu Bapak Ibu, karena kita top 10%, next. Ini aja dulu. Ini sebetulnya hanya mengambil atau menjelaskan bahwa kita dapat insentif atau hadiah. Hadiah atau apa? Ya, insentif ya, begitu. Insentif dari pencapaian IKU 9.904 juta rupiah. Ya, kami coba untuk bagi-bagikan kepada seluruh, di mana 56,58% itu beban bersama. Beban bersama itu dikelola oleh universitas, tetapi pemanfaatannya untuk seluruh sekolah atau fakultas. Kemudian untuk sekolah atau fakultas itu 40,39%. Kemudian untuk alokasi kerjasama itu 100 juta. Mengapa? Karena kerjasama atau IKU 6 itu juara. Juara itu dapat insentif 1 miliar. Tapi tentu tidak kami berikan ke sana, tapi IKU 6 karena juaranya, maka diberi anggaran 100 juta. Di alokasi LPPMP U7 itu 200 juta. Kenapa? Karena 2 tahun berturut-turut juara gitu. Bapak Ibu, ini alokasi ranking IKU, dan jadi kalau ini sudah kelihatan sekali bahwa rencana alokasi itu signifikan jumlahnya dengan ranking IKU. Ya, ada 12 fakultas ini dari FEB sampai dengan sekolah vokasi. Kita lihat misalnya FISIP itu ya, di IKU 2 juara, di IKU 1 juara 2, IKU 2 urutan 7, IKU 3 urutan 8, IKU 4 urutan 11, IKU 5 urutan 8, IKU 6 urutan 1, IKU 7 urutan 2, dan urutan ke-7 di IKU 8. Ini sangat mudah untuk dilihat
karena kita sudah punya sistem pemantauan pencapaian IQ. Next, kita lihat ini kalau di ranking, jadi ini sistem ini mengadopsi sistem yang dilakukan oleh Dikti. Apa? Ya ini top 10%, kemudian di bawahnya middles, dan di bawahnya lagi itu bottom. Kalau itu kita lihat berarti FISIP di ranking ke-7, ya middle 70%. Nah, oleh karena itu alokasinya kalau kita lihat di FISIP ada 300 juta. Lumayan ini. Kalau dilihat yang paling banyak Fakultas Hukum, itu bukan karena saya dari Fakultas Hukum, Bapak Ibu. Karena Fakultas Hukum itu top 10% dan menjuarai 2 IQ. Setiap 1 IQ ditambah bonus 50 juta. Jadi saya rasa apa yang kita desain ini sangat objektif untuk penilaian IQ. Ini adalah alokasi yang akan kita gunakan 9.904.000.000 itu. Nah, komponen yang bisa digunakan ini next ada A sampai I. Saya hanya menandaskan, ini sudah sangat rigid disampaikan. Oleh karena itu saya pernah mendengar dari seorang dekan, Pak, komponen honorarium manajerial kok nggak ada? Ya itu udah masuk remun saja, remun dekan, karena tidak ada komponen yang harus dibelanjakan dari A sampai I tentang penghargaan khususnya untuk para pengelola. Saya agak percepat Bapak Ibu, ini adalah tahapan, ini kalau Prof Riyadi itu namanya road to rector election. Kira-kira itu. Karena saya tadi di FIB bahasa Inggrisnya diajari sama Prof Riyadi. Road to rector election. Ya, bulan Juli Agustus ini penataan keanggotaan Senat Akademik Fakultas yang kami namakan dengan SAFPAW. Nampaknya saya sudah tanda tangan SAFPAW itu, dan saya lihat di grup FISIP sudah beredar. Berapa? 16 ya kayaknya ya, 16. Kemudian di Agustus September itu kami akan menataan keanggotaan SAUPAW. Sudah saya tanda tangani hari ini tadi. Ada 60 sekian. Sampai kapan itu SAFPAW dan SAUPAW itu? Sampai terbentuknya SAF definitif 2023-2028. Oleh karena itu, bulan depan, awal bulan September, saya akan mengirimkan lagi kepada dekan dan ketua SAF agar FISIP dan semua yang ada di UNS ini SAF untuk diajukan persiapan di bulan Oktober. Ya kalau kita ini kalau di deadline seminggu 2 minggu, mundurnya juga seminggu 2 minggu Bapak Ibu. Jadi saya mengestimasi seandainya ada yang mundur. Kemudian setelah itu kami berharap saat mengajukan SAF periode 2023-2028 itu juga mengajukan SAU 2023-2028 yang diajukan oleh FISIP. Siapa itu? Bu Dekan, Ketua Senat Akademik FISIP, 3 guru besar FISIP, dan 1 doktor. Monggo nanti diatur seperti apa, guru besarnya siapa,
dokternya siapa, yang tidak bisa cuma 2. Bu Ismi harus, itu maksud saya itu. Karena dekan itu ex officio otomatis. Ketua Senat Akademik Fakultas juga ex officio otomatis. Itu kita harapkan menjadi Senat Akademik Universitas dan nanti akan kita jadikan embrio untuk mengajukan 7 calon anggota Senat Akademik Universitas yang masuk di MBA. Saya berharap, ini belum kita putuskan tetapi planning kita dengan para pimpinan kemarin, biar nanti satu fakultas mengajukan satu-satu saja. Jadi kalau ini nanti ada 13 sekolah dan fakultas, jadi ada 13 yang diajukan. Misalnya FISIP mengajukan A, kita masukkan di universitas, nanti pleno Senat Akademik Universitas akan memilih 7. Harapan kami Bapak Ibu, kalau ini mewakili FISIP jadi anggota MBA, itu bisa ada korelasi yang positif anggota MBA itu dengan fakultas pengirim. Jadi kalau DPR kira-kira mewakili dapil kira-kira begitu. Dapil FISIP siapa nanti? Tergantung dapil FISIP itu kemudian apakah bisa masuk 7 besar atau tidak. Kalau masuk, ya nanti tentu aktivitas-aktivitas ke-MBA-an itu secara tidak langsung bisa ditanyakan di FISIP. Di samping tentu bisa ditanyakan di Senat Akademik Universitas. Bahkan ada periodisasi harus melaporkan kegiatan-kegiatan itu ke Senat Akademik Universitas. Kami berharap bahwa di bulan Oktober atau bulan November itu sudah diaktifkan lagi MBA. Setidak-tidaknya 7 dari anggota Senat Akademik, 4 dari masyarakat, 1 dari mahasiswa, 1 dari staf tenaga kependidikan, dan 1 dari alumni. Ya kalau sudah, bisa kita kirim ke Pak Menteri agar Pak Menteri memberi atau menerbitkan SK MBA periode 2023-2028. Ada orang yang mengatakan, "Loh kok wis milih ngono? Lagi ya digugat barang piye begitu." Saya perlu jelaskan bahwa Permendikbud 24 tahun 2023 memang ada yang mengajukan gugatan atau judicial review ke Mahkamah Agung. Tanggal 14 April diajukan. Saya tahu persis sejarahnya, saya juga ikut bersama-sama dengan kementerian untuk mengawal itu. Dan tanggal 20 Juni yang lalu sudah ada putusan. Ya, sudah ada putusan. Saya tidak perlu menyebutkan siapa yang mengajukan ya. Ya, jadi diajukan pertama oleh A, kedua oleh A, oleh C dan B. Yang oleh A itu sudah diputuskan. Yang oleh B dan C itu belum diputuskan, tetapi proses sudah. Sehingga kementerian sudah tahu putusannya yang pertama tadi. Apa? Tidak diterima dan ditolak. Intinya itu saja. Nanti kalau mau tanya dokumennya ada, kepada saya saja. Saya bawakan. Bapak Ibu, seandainya di bulan November itu sudah clear untuk MBA, maka ada rencana agar MBA itu menyiapkan 2 peraturan yang penting. Apa? Yaitu peraturan internal UNS yang mohon maaf
harus sudah ada sebetulnya sejak PTNBH, tetapi sampai sekarang belum. Maka mohon maaf, ini menjadi tugas pertama membuat peraturan internal. Kami juga sudah mempersiapkan ini, tinggal nanti mohon maaf kami koordinasikan dengan kementerian polanya seperti apa, dan kalau itu disetujui ya kirimkan saja pada MBA agar tidak dari nol. Harapannya apa? Lebih cepat. Tak ada sedikit pun niat saya untuk memperlambat jabatan yang diperpanjang itu. Jadi kalau ada yang mengatakan ini kiono sing pengen memperpanjang, yo rektor dewe, yo monggo. Tapi tak ada sedikit pun niat saya untuk memperlambat proses itu. Yang kedua, tentu kita harus kemudian MBA membuat peraturan tentang pilihan rektor. Ya, ini juga karena MBA dibekukan, maka Pak Menteri mengambil alih MBA itu dan membentuk tim teknis agar melakukan koordinasi dengan UNS untuk merencanakan berbagai hal itu. Jadi kalau ini sebetulnya bukan rencana-rencana yang kemudian kita buat sendiri, tetapi koordinasi dengan kementerian. Kemudian kita berharap di bulan November sampai Februari itu ada proses pemilihan rektor. Prosesnya saya rasa dengan standarisasi yang ada itu ya penjaringan, penyaringan, pemilihan, pelantikan. Penjaringan mengajak seluruh komponen yang ada baik di UNS maupun di luar UNS untuk bisa ikut di dalam kontestasi pilihan rektor itu. Penjaringan. Penyaringan adalah dari yang sudah terdaftar itu disaring. Siapa yang menyaring di beberapa perguruan tinggi negeri PTNBH itu oleh Senat Akademik Universitas. Caranya bagaimana? Dua. Satu, bisa menggunakan nyoblos orang. Ini contohnya, ini misalnya calon rektornya Prof. Ismi Jamal Utiwi. Kalau Pak Juber, yo nggak maju tenang dia gitu. Kalau saya Pak Prof. Ismi Buana kan sudah tidak mungkin maju. Wis tumbuh, sampun sepuh. Oh ya, pengalaman ini. Ya, maka kalau misalnya disepakati, misalnya ke depan disepakati dengan mencoblos orang, ya dicoblos just 70 sekian anggota SA itu. Tetapi ada juga di perguruan tinggi lain yang juga pernah saya mengusulkan, itu tidak nyoblos orang, tetapi dengan kriteria. Misalnya kriterianya 10. 1. Integriti, 2. Publikasi, 3. Jurnal atau risetnya, 4. Pengalaman manajerial, 5. Ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Kuasa misalnya, 6. Aktivitas sosial, 7. Networking, 8. Apa lagi? Apa Bu? Apalah pokoknya. Itu di poin saja 50 sampai 100 atau 5 sampai 10. Sehingga calon siapapun nanti akan dipilih dengan cara itu. Prof. Ismi misalnya, publikasi berapa? Pilih 10. Jos. Jamal berapa? Pituwe cukup. Prof. Bu Tiwi, ini walu ini. Sosial misalnya saja, misalnya loh ya. Yang lain
pengalaman manajerial di Kamping Pindo ya 10, tapi ora iso tompo Bu. Wis tuwa tadi. Jadi itu sehingga ada kemungkinan misalnya anggota senatnya itu 60, nilainya 10 semua, itu nilainya 600. Jadi ini akan lebih nampak senat akademiknya, akademisnya, bukan politisnya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ini hanya brainstorming ya, sehingga nanti misalnya saja ada sosialisasi untuk desain pemilihan rektor seperti apa, kalau itu diajukan kan akan lebih baik kira-kira itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ini Bapak Ibu. Next, ini tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh Prof. Ismi, pedoman tentang pelaksanaan pencapaian IGU. Next, ini penting bagi baik itu, mohon maaf, pimpinan fakultas, pimpinan universitas, senat akademik fakultas, senat akademik universitas. Seluruh aktivitas itu muaranya ya di sini. Muaranya di sini apa? Yang pertama tentang bagaimana menetapkan rencana kinerja. SAF apa rencana kinerjanya? UDEKAN apa? Universitas apa? Rektor itu mengajukan rencana kinerja ke kementerian. Semua dekan ke rektor dan sebagainya. Kemudian menyusun rencana kerja dan anggarannya. Sebetulnya agak mudah ini. Kalau penjenengan kemudian menggunakan data-data pencapaian IGU tadi, IGU 1 sampai IGU 8, yang lain-lain nanti ditambahkan, sehingga dalam pemahaman saya fungsi senat akademik fakultas harus mengontrol ini semua. Yang ketiga, menyusun dokumen kontrak dan perjanjian kinerja, nampaknya juga sudah ada. Menyusun laporan kinerja setiap akhir tahun, kami juga menyusun laporan kinerja kepada MWA kalau kita, kemudian melakukan evaluasi pencapaian kinerja. Nah, di sini sebetulnya kalau kita lihat fungsi senat akademik fakultas akan bisa mendampingi pencapaian kinerja di fakultas maupun di universitas. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau akan dilakukan diskusi-diskusi terkait dengan berbagai permasalahan yang ada di Universitas 11 Maret, mari kita bangun bersama-sama UNS dengan kebersamaan. Jangan sampai, mohon maaf, kalau kita lihat sekarang akhir-akhir ini kan kita ini dibingungkan dengan berbagai informasi. Ya, yang tadi sudah saya sampaikan di FIB juga. Sekarang ini karena kecepatan teknologi informasi di era disrupsi ini, maka siapa yang cepat ngomong itu ya begini. Saya masih teringat dengan pendapatnya Dahlan Iskan ya. Di era disrupsi itu kebenaran itu sering-sering menghiraukan data dan fakta. Kebenaran itu sering-sering karena opini. Kita berharap bersama-sama di masyarakat Universitas 11 Maret, ya kami berharap data dan fakta yang akan kita sampaikan, kita berikan. Tidak opini gitu. Tidak hanya sekedar opini, kira-kira itu. Baik, demikian saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi sambutan dan informasi dari Rektor UNS. Untuk acara selanjutnya yaitu diskusi. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun menyampaikan bisa langsung bertanya. Saya pandu ya, izin ya Prof. Baik, Prof.
Yang pertama mungkin kita apresiasi dulu untuk teman-teman yang baru saja lulus dokter ya bro. Yang pertama Bu Faiz, silakan berdiri Bu Faiz ya, agak lama tapi masih baru gitu ya, lulusan Undip bro. Kemudian berikutnya ini baru anget-angetnya Pak Mahfud, monggo Pak Mahfud, ini baru saja lulus S3 bro dari UMS, masuk program yang percepatan bro. Kemudian Bu Sri Yuliani, tepuk tangan. Jadi kita sudah tambah 3. Kemudian dalam waktu dekat Bu bukan Bu Tanti, monggo berdiri. Bu Tanti sudah ujian tertutup bro, jadi tinggal ujian terbuka. Dan satu lagi Bu Siti Zunaria, mana Bu Siti Zunaria? Di belakang itu bro, sudah minta tambahan beasiswa bro. Ya Bapak dan Ibu, seperti tadi sudah disampaikan Pak Rektor, sebaiknya kita memahami sebuah fenomena berbasis data ya, bukan berbasis persepsi. Sekarang sudah kita hadirkan sumber data aslinya gitu, tidak melalui medsos dan sebagainya. Saya beri kesempatan untuk 4 orang ya, satu kanan sedang berdekatan. Monggo sebelah kanan dulu, silakan yang ingin bertanya Bapak dan Ibu. Halo, ini jadi genang-genang karo aku loh. Pak Rino mungkin ya, Pak Rino, satu Pak Rino. Nah kalau nggak ada yang bertanya langsung saya tunjuk aja. Kemudian di sisi depan sini, Pak Dwi mau bertanya Pak Dwi, belakang. Bu Rina, oh boleh, Bu Rina, 2 Bu Rina. Kemudian di sini. Rina Rino ya, di sini kurang menerima dosen, satu lagi Rini. Iya, lamarannya sudah ada bro, tapi belum saya rapatkan. Monggo, yang di sini banyak anak-anak baru bro, Mbak-mbak dan mas-mas, ada yang tadi gelenak-gelenik gitu ya. Ada yang ingin bertanya atau Kaprodi mungkin Pak Argyon ya? Ya Pak Argyo. Kemudian sisi kiri, paling kiri. Lagi bahasan Pak Rektor neng ini semua nunduk gitu ya. Kemarin Pak Rektor nggak ada, udah kan buat tanyakan ke Pak Rektor gitu kan. Monggo paling kiri siapa nih? Ada yang baru ya Mas Bintang ya? Oh enggak. Coba Bu Yunes. Oh Bu Trisni. Baik. Ya oke. Baik, kita beri tepuk tangan yang pertama Pak Rino. Mek Rino. Monggo Pak Rino. Jadi Bapak dan Ibu boleh menyampaikan yang ada di pikiran Bapak dan Ibu, atau kebetulan Bapak dan Ibu dijak denak-denik ini ramudeng gitu loh. Itu ya, monggo silakan Pak Rino. Baik Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Prof Jamal yang saya hormati. Baik Prof, tadi disampaikan saya kira itu merupakan rumus yang tepat Prof, karena saya kebetulan riset saya terkait dengan misinformasi, disinformasi Prof. Jadi Prof, tindak-tindak door to door ini adalah salah satu cara untuk mengatasi misinformasi, disinformasi. Jadi ke depan mungkin dalam proses berikutnya, saya lihat tadi kan prosesnya masih cukup panjang ya Prof, masih sampai bulan Februari. Mungkin langkah seperti ini yang paling tepat, karena memang door to door ini yang paling tepat untuk menghindari misinformasi, disinformasi. Itu pertama Prof. Kemudian yang kedua Prof, tadi yang menarik itu komponen yang itu Prof, yang ada 10 poin untuk menentukan rektor Prof. Nah itu saya kira itu ide yang menarik Prof, karena kan tadi bagian itu Prof, kan visi Prof, visi kan harus berkontribusi dalam proses politik. Nah kalau itu nanti saya kira itu bisa menghindari ini Prof, mengurangi apa like and dislike, kemudian ya subjektif value gitu ya. Kadang-kadang kan orang kalau menilai saya nggak suka gitu, pokoknya nggak dipilih gitu. Kemudian ada yang kurang sarannya dikit terus dipinggir gitu ya. Nah, mungkin dengan cara seperti itu, dengan pembobotan itu bisa lebih baik. Tentu pembobotannya perlu ada banyak ini Prof, ada banyak masukan, misalnya bisa dari apa kategori tentang birokrasi yang bersih melayani, misalnya Prof, BPM, BPK itu kan salah satu komponen yang bisa dimasukkan. Tentu indikator-indikator akademik dan juga indikator-indikator kepemimpinan nasional saya kira yang bisa dilihat dari komponen itu. Kata Prof, mungkin beberapa pertanyaan dan masukan Prof. Terima kasih Pak Rino. Sekarang Bu Rina. Kalau Pak Rino tadi memasukkan unsur akademik, Bu Rina harus perjuangkan stop kekerasan seksual. Maka Bu Rina, ya.
Terima kasih Prof. Saya Rina, matur nuwun atas kesempatannya. Tadi sudah disinggung Prof. Bismi kalau tadi ada 10 poin untuk jadi rektor syaratnya, maka syarat berikutnya adalah tidak pernah melakukan kekerasan seksual. Mungkin itu bisa dimasukkan sebagai syarat, baik fisik, verbal dan lain sebagainya. Oke Prof, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan Prof. Nyuwun ngapunten sebelumnya. Kebetulan saya di FISIP ini juga menjadi unit penjaminan mutu. Beberapa ada terkait dengan pengajaran, apakah daring itu masih diberlakukan sampai dengan sekarang? Itu yang pertama. Kemudian kalau diberlakukan itu minimal berapa persen untuk dosennya maupun untuk jumlah pengajarannya? Karena kami mendapatkan beberapa informasi karena teman saya banyaknya mahasiswa Prof, jadi kalau katanya kalau ngajar daring itu bisa disambi gitu Prof, jadi kadang-kala masih tiduran gitu Prof, jadi mahasiswanya ini yang curhat mahasiswa yang aktif Prof, katanya tidak efektif kalau daring. Jadi apakah nanti masih diberlakukan atau tidak? Itu yang pertama dari pertanyaan. Yang kedua, terkait dengan rasio sarana prasarana. Kebetulan kan FISIP itu juga ada kelasnya banyak Prof, kelasnya banyak. Sekarang itu bertambah, penerimaannya masing-masing menjadi 3 kelasan satu angkatan itu, tapi jumlah kelasnya tidak bertambah Prof. Nah, apakah kami kan masih punya D3 nih Prof di sini, nyuwun ngapunten. Apakah itu masih dibolehkan untuk, karena ternyata di jadwalnya menurut teman-teman admin itu sampai pukul 24 Prof. Nah, itu kan pripun Prof gitu, apakah teman-teman D3 yang menggunakan divisi itu jadwal kuliahnya siang gitu Prof, kemudian di paginya dipakai sama teman-teman sarjana S1, atau diperbolehkan daring. Jadi beberapa kemudian sudah ada yang muncul nanti daring gantian. Mungkin itu karena saya melihat dari sisi terkait dengan penjaminan mutunya. Ngaten Prof dari saya, terima kasih. Monggo Pak Armil. Terima kasih Prof. Ismi. Begini Prof. Jamal, ini untuk kedepannya kan paling tidak tahun 2024 itu proses akreditasi kita sudah tidak ban PT, tapi juga sudah lembaga akreditasi mandiri LAMSPA. Nah, apakah nanti segala sesuatunya yang terkait dengan itu, proses pembiayaan dan sebagainya akan didukung oleh universitas? Itu yang pertama. Kemudian dalam proses perencanaannya tentu harus kita planning sejak sekarang masuk di RKAT. Kemudian yang kedua, untuk pencapaian IKU berapa Bu Tiwi yang kerjasama itu? IKU 6 itu kan sekarang saya lihat semakin terbuka dan kita seperti bebas melaksanakan kerjasama dengan berbagai institusi, entah itu BUMN, organisasi perusahaan dan lain sebagainya, baik level lokal sampai internasional. Nah, apakah di sini pihak universitas juga akan melakukan filter, semacam filter terhadap berbagai institusi, atau jangan-jangan nanti institusinya teroris gitu loh Prof. Kita kan tidak tahu ya Bu Tiwi kan, apalagi kita politik, kita fakultas ilmu sosial dan politik itu sangat terbuka sekali, dan ini semakin terbuka itu loh Prof. Saya pikir itu saja, terima kasih. Sekalian untuk QS-nya, yang QS-nya kan juga sudah terbuka Prof. Apakah itu harus dinaungi dulu oleh MOU di level universitas? Apakah kita bisa berproses dari prodi misalnya, karena seperti di Jepang misalnya Kurume University, Nagoya dan lain sebagainya, itu tuh mereka tidak mau kalau ujuk-ujuk langsung kita bikin MOU, MOA gitu. Itu harus berproses gitu melalui berbagai kegiatan, misalnya di invite sebagai keynote speaker dan lain sebagainya, penelitian itu. Terima kasih Prof.
Terima kasih. Berikutnya Bu Trisni, monggo. Saya sebenarnya tidak bertanya, Bu. Tahu-tahu diteror sama calon Kaprodi S2. Jadi kita sering ngobrol-ngobrol bersama. Jadi ini sebenarnya ide bersama gitu ya. Yang pertama mengenai jumlah mahasiswa S2, itu kan kita selalu mengalami penurunan. Semestinya harus kita pikirkan bersama untuk promosinya itu bagaimana. Padahal kita sudah lewat web, leaflet dan sebagainya. 5. Betul ya, tadi sebenarnya tidak hanya sosiologi Prof ya yang 5, S3 komunikasi ya 5, S2 MAP juga 7. Menurut saya itu bagian yang kecil menurut saya. Alangkah baiknya bisa kita pikirkan bersama untuk perkembangan selanjutnya. Promosi S2 itu seperti apa? Kami prodi berusahanya ya hanya lewat web, lewat leaflet dan sebagainya. Saya kira ini menjadi pemikiran kita bersama. Gitu. Tapi kalau data tadi sebenarnya kami di S2 mendapat tambahan untuk LPL itu 20. Jadi kalau dari PDDikti sebenarnya kita sudah aman karena mahasiswa kita tidak 5 tapi 5 plus 20. Jadi ada 25. Resmi itu lewat PDDikti. Jadi data itu saya kira kerjasama dengan Kemendes itu masuk di dalam data kita. Sebenarnya kita 25. Itu hanya kita prihatin saja di reguler ini hanya 5. Monggo kita pikirkan bersama. Kemarin juga curhat dengan Bu Yunes ini gimana nih caranya dan sebagainya, dengan Bu Ratna dan sebagainya untuk memperbanyak mahasiswa. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Ada 4 pertanyaan. Saya menambahkan 1 ya Bro. Karena kebetulan kan beberapa waktu yang lalu itu ada sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan BEM itu ingin melakukan dialog dengan rektor dan mantan MBA-nya Prof. Nah, ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik, itu berkaitan dengan kenapa ada 2 orang profesor yang dicopot keprofesorannya. Dan saya yakin ini pasti ada di dalam pikiran teman-teman mungkin karena Pak Rektor yang paling tahu bisa dijelaskan Prof, apakah itu dicopot profesornya atau sebetulnya ini hubungannya adalah dengan penjatuhan hukuman disiplin. Dan bisa diberi tepuk tangan Prof, sebagian besar yang ada di ruangan ini sudah taat mengikuti peraturan sesuai dengan arahan menggunakan batik UNS. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Baik, matur nuwun Mas Rino. Saya panggil Mas Rino karena saya sangat dekat dengan beliau dan dia juga sering panggil saya dengan Mas Jamal begitu. Senang saya jadi ketok nom. Mbak Rina juga demikian. Karena kalau datang pada saya selalu hindari pelecehan seksual, PPKS gitu ya. Kemudian Pak Argyo, nanti mungkin bisa dilihat tentang Pak Argyo karena Pak Argyo juga ikut di dalamnya pertanyaan terakhir dari Profesor gitu. Kemudian Bu Trisni gitu. Baik, saya coba untuk satu persatu. Pak Rino, zaman sekarang ini adalah zaman cepat-cepatan memberi informasi. Tak pernah ada yang namanya review atas informasi. Sopo sing galak iso ndang jejak ya gitu. Tetapi tentu kami tidak bisa untuk seperti itu. Kami selalu ada norma-norma yang harus dipenuhi. Ya, Profesmi misalnya saja. Profesmi itu mohon maaf, nilainya fisik jelek misalnya loh ya, saya harus punya data seperti tadi itu. Tapi kalau kemudian saya hanya membuat fisik ini, kemudian saya upload, itu validitasnya